warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, pelajar SMP Sekota Bontang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Simpel Jago, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Bontang dan juga stasiun televisi BKTV. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini bersama dengan saya Bapak Abdul Rozak yang hari-hari mengajar di SMP Negeri 7 Bontang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 yaitu bab 6 dengan tema dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah. Baik, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi mudah. Contoh kecil, ketika kita mau berkomunikasi dengan seseorang, dulu pada saat kita atau orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan surat dan kemudian dikirimkan melalui pos, dan ternyata apa yang terjadi? Lama sekali nyampe. Tapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, maka sekarang ada yang namanya handphone, dan mudah, detik itu juga kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Bahkan apa yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, atau di negara lain, kejadian apapun kita juga bisa mengetahui secara langsung. Kenapa? Karena adanya ilmu pengetahuan. Contoh lain, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika akan bepergian, anggap ajalah ke Palestina pada saat itu, membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau bahkan 2 bulan lamanya. Kenapa? Karena yang dinaiki adalah onta. Akan tetapi sekarang, Masya Allah, dengan adanya ilmu pengetahuan, 1 jam bisa sampai. Dengan apa? Yaitu dengan pesawat. Kalau dulu mengenakan onta, maka sekarang orang-orang bisa menggunakan Toyota. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama pelajari dan kita simak dengan baik, dan jangan lupa siapkan buku paketnya, pensilnya atau pulpennya, dan juga buku tulisnya untuk sebagai catatannya agar membekas dalam benak kalian semuanya, dan mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mempelajari pada bab 6 dengan judul dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah. Baik, anak-anakku semuanya, pelajar SMP Sekota Bontang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tadi saya sudah menyampaikan tentang pendahuluan, yaitu dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah pada bab 6 kelas 7. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka tentu kita harus ketahui apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan kalian semuanya mampu untuk membaca Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait tentang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah mengartikan secara mufradat atau perkata dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan juga surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan, diharapkan kalian dapat menjelaskan hukum bacaan al-samsiyah dan juga
hukum bacaan Al-Qamariyah yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan juga surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang keempat adalah diharapkan kalian mampu untuk menerjemahkan secara keseluruhan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang kelima adalah menjelaskan makna atau isi kandungan dari Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan juga surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang keenam adalah kalian mampu untuk menunjukkan semangat menuntut ilmu sebagai implementasi atau penerapan dari Quran surah Ar-Rahman dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui bahwa siapa yang memiliki ilmu itu? Tentu tiada lain, jawabannya adalah yang memiliki ilmu semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Asmaul Husna, Allah memiliki nama Al-Alim yang artinya adalah maha mengetahui atau maha berilmu. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu Allah itu sangat luas dan bahkan tanpa batas, dan diberikan kepada kita dalam keadaan yang sudah tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Maka yang tertulis itu adalah disebut dengan Kitabullah atau Al-Quran. Dan yang tidak tertulis itu adalah alam semesta beserta dengan isinya yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, oleh karena itu selain belajar tentang alam semesta pun kita juga wajib untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis, yakni di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran dapat kita pelajari dengan cara yakni membiasakan membaca. Lebih-lebih kita baca dengan secara tartil, kemudian mempelajari artinya dan memahami isi kandungannya. Oleh karena itu sesuai dengan pelajaran kita pada saat ini, yakni tentang ilmu pengetahuan, maka marilah kita sama-sama membaca Al-Quran, yakni dalam surah Ar-Rahman ayat 33 dan juga surah Al-Mujadalah ayat 11 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, tadi kita sudah membaca Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan secara tartil.
Bapak berharap kalian pun bisa membaca dengan lancar dan baik, dan lebih-lebih bisa secara tartil seperti tadi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengartikan secara permufrodat atau kosakata atau kalimat. Baik, lafadz ya ma'syaro artinya adalah wahai golongan. Al-jinni wal insi artinya adalah jin dan manusia. Inistatoktum, jika kalian sanggup, antang fudu, untuk menembus, min akopori, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah, la tangfudu, kalian tidak akan menembusnya, illa bisulqanin, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah arti daripada surah Ar-Rahman ayat 33. Untuk selanjutnya yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Lafadz ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Ingsuzu, berdirilah kalian. Fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat. Bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan. Khabirun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Adapun artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, tadi itu adalah arti dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu tajwid yang berkenaan dengan hukum bacaan al. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hukum bacaan al dibagi menjadi dua macam, yaitu al syamsiyah atau disebut dengan idgham syamsiyah. Yang kedua adalah al qamariyah atau disebut juga dengan idhar qamariyah. Idgham artinya adalah melebur, idhar artinya jelas. Nah, baik, mari kita uraikan
hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah tersebut. Yang pertama adalah hukum bacaan al-samsiyah. Apa al-samsiyah itu? Al-samsiyah adalah apabila ada al atau bacaan al berhadapan dengan salah satu huruf samsiyah yang sebanyak 14 huruf. Apa saja? Yaitu ta, tha, dal, za, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Nah, itulah 14 huruf samsiyah. Artinya, apabila ada al atau bacaan al berhadapan dengan salah satu huruf 14 tadi, maka disebut dengan bacaan al-samsiyah. Mari perhatikan contoh berikut ini. Pada ayat Qul a'udzu birabbin nas, pada kata an-nas ada al yang kemudian diikuti dengan huruf nun. Bunyinya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Bukan dibaca Qul a'udzu birabbil nas. Maka alnya diidghamkan atau dilebur sehingga langsung terbaca huruf samsiyahnya, yaitu huruf nunnya. Contoh yang kedua, alhaakumut takatsur. Saya ulang, alhaakumut takatsur. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan al yang kemudian diikuti dengan huruf ta. Maka cara membacanya adalah al diidghamkan atau dianggap tidak ada dan langsung terbaca huruf ta-nya. Maka ciri daripada idgham samsiyah atau al-samsiyah ini adalah huruf samsiyahnya diberi tanda tasydid. Itu adalah contoh dari idgham samsiyah atau al-samsiyah dan sekaligus cara membacanya. Untuk berikutnya yaitu bacaan al-qamariyah. Apa pengertian al-qamariyah itu? Al-qamariyah adalah apabila ada bacaan al berhadapan dengan huruf-huruf qamariyah yang sebanyak 14. Apa saja? Yaitu a, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, itu adalah huruf-huruf qamariyah. Jadi pengertiannya adalah apabila ada bacaan al yang kemudian al tersebut diikuti dengan salah satu huruf al-qamariyah tadi itu, maka alnya dibaca dengan jelas. Sebagai contoh, kita perhatikan pada ayat inna a'toina kal kautsar. Pada kata kal kautsar, di situ terdapat al yang kemudian diikuti dengan huruf kaf. Maka
al terbaca dengan jelas. Kal kautsar. Beda dengan al samsiyah tadi. Ya. Inna a'toina kal kautsar. Nah, contoh yang kedua, narullahil muqadah. Nah, di situ terdapat bacaan al yang kemudian bertemu atau diikuti dengan huruf mim. Maka cara membacanya al dibaca dengan jelas, tidak seperti pada hukum bacaan samsiyah. Nah, ini adalah hukum bacaan al-qamariyah. Bapak berharap kalian semuanya bisa memahami, dan juga yang lebih terpenting kembali adalah dipraktekkan ketika dalam membaca Al-Quran, mana yang bacaan al-samsiyah dan mana yang bacaan al-qamariyah. Intinya adalah kalau samsiyah adalah alnya tidak terbaca dan huruf samsiyahnya diberi tanda tasdid, dan kalau al-qamariyah itu adalah alnya terbaca dengan jelas. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan bisa difahami, dan yang terpenting adalah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian membaca Al-Quran. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kandungan dari Quran surah Ar-Rahman ayat 33 beserta dengan hadis-hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Isi kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Untuk siapa? Yaitu untuk kehidupan umat manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui apapun, termasuk dari benda-benda langit. Maka dengan ilmu pengetahuan itu manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dan dengan ilmu pengetahuan tersebut manusia mampu untuk menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak oleh manusia karena luasnya daripada alam semesta. Nah, ketahuilah bahwa manusia itu diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Ini yang harus terus diasah, diperdayagunakan dengan cara tentu dengan belajar dan berkarya. Maka dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu itu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Nah, itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk belajar, tentunya adalah ya agama dan juga ilmu pengetahuan. Adapun tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka harus dengan ilmu pula. Nah, anak-anakku semuanya, nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup, baik kesuksesan hidup di dunia maupun kesuksesan hidup di akhirat, dapat dicapai oleh kita, oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Dan diingat,
bahwa ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Maka oleh Imam Asy-Syafi'i pun di dalam kitab Diwan pun ditegaskan oleh beliau, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika antafsiliha bibayanin dakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Yang artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Apa saja? Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua kemauan yang kuat, dan yang ketiga adalah kesungguhan, keempat perbekalan yang cukup, kelima dan kedekatan dengan guru, dan yang keenam adalah melalui waktu yang panjang. Inilah isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33. Tentunya harus dipraktekkan oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu, termasuk bagi kalian semuanya, dengan harapan agar mendapatkan keberhasilan dalam mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, sudah barang tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentu akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada dalam majelis atau tempat ilmu. Apa? Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, majelis taklim, dan lain sebagainya, maka kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain, kepada saudara kita yang lain, untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak untuk sama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan berikutnya adalah perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ya, adapun sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dalam pengamalan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku. Ingat bahwa membaca itu adalah jendelanya orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka tingkatkan minat untuk baca-baca. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, ayat-ayat kauniyah yang tadi di awal kita bahas. Itu alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa alam semesta ini ciptaan Allah untuk manusia, maka kita diberikan oleh Allah untuk mengelolanya dengan baik, tentunya dengan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah memiliki sifat rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya, dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang kita alami. Nah, ini adalah merupakan beberapa ciri daripada orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, sebagaimana
penerapan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Untuk selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bersikap sopan dan santun saat belajar dan juga menghargai orang tua dan juga menghormati bapak ibu guru. Dan yang ketiga adalah senang untuk mendatangi guru, ustadz atau orang yang memiliki ilmu. Untuk apa? Yaitu untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, khususnya adalah tentang ilmu hukum, ilmu fikih, ilmu agama, agar kita tidak tersesat dalam beribadah. Dan yang keempat adalah selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sandarkan semua yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan tiada lain adalah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus kepada kalian semuanya yang saat ini sedang belajar, dengan harapan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19 ini, dengan cara kita belajar PJJ yang di rumah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan harapannya mudah-mudahan kita bisa segera untuk belajar tatap muka, tentunya dengan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa belajar dengan secara normal seperti yang sudah kita alami selama ini. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.